Pemirsa, berikut kita beralih ke informasi advertorial. Menyikapi pemberitaan tentang kandungan THC atau zat yang mengandung bahan baku ganja yang ada di dalam liquid, maka dari itu Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia menyelenggarakan talk show untuk menepis isu tersebut. 5 daerah peredaran narkoba dan psikotropika. Menyikapi terkait pemberitaan tentang kandungan THC atau zat yang mengandung bahan baku ganja yang ada di dalam liquid dan juga adanya korban yang meninggal dunia akibat mengonsumsi atau memakai vape, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia menyelenggarakan talk show untuk menepis isu tersebut. Humas Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Gorontalo mengatakan bahwa liquid yang beredar di Indonesia tidak mengandung THC. Maka dari itu Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia mengundang juga Bea Cukai sebagai narasumber pada bincang-bincang kali ini untuk menjelaskan perihal peredaran liquid tersebut. Karena korban yang meninggal dunia yang kasusnya berlokasi di Amerika Serikat adalah liquid oplosan yang sudah bercampur dengan kandungan THC yang mengakibatkan orang bisa overdosis jika mengonsumsi liquid oplosan tersebut. Tujuan utama dari dilaksanakannya acara ini adalah untuk menangkis hoax yang selama ini terus beredar, di mana cairan liquid yang digunakan oleh perokok elektrik mengandung THC. Karena itu hari ini kita ingin melaksanakan sebuah event membuktikan bahwa berita itu bohong. Rokok elektrik ini sebenarnya tidak mengandung tar. Yang bikin paru-paru kita hitam itu kan sebenarnya bukan nikotinnya, tapi tarnya. Jadi harapan Bapak ke depan setelah dilaksanakan acara ini? Dengan event ini kita bisa mencerdaskan masyarakat bahwasanya untuk seluruh pengguna vape maupun yang ingin beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik, ini kita membuktikan bahwa rokok elektrik tidak mengandung THC sebagaimana yang diisukan. Sementara itu dari pihak Bea Cukai dalam hal ini Kepala Seksi Pabean Bea Cukai Gorontalo menjelaskan bahwa Bea Cukai dalam hal ini mengawasi peredaran liquid yang tidak terdaftar di dalam Bea Cukai akan melakukan penangkapan dan menyelidiki liquid ilegal tersebut. Dari mana asalnya, perusahaan apa yang mengedarkannya dan akan memproses secara hukum karena dinilai akan merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Tetapi untuk saat ini Bea Cukai Gorontalo belum menemukan adanya pelanggaran di wilayah Provinsi Gorontalo. Harapan kami sih semoga pengusaha di vape di Gorontalo dapat meningkat. Kalau untuk urusan ketentuan dan peraturannya selalu kita sosialisasikan dengan pengusaha setempat. Kemudian jelas ada perbedaan perlakuan antara pengusaha yang patuh, yang barang-barang yang dijualnya sudah sesuai dengan ketentuan, dilekati dengan pita cukai, dengan yang tidak. Jika pada saat pemeriksaan terdapat vape atau barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, otomatis pertama akan kita tegah dengan tersebut. Kemudian akan kita tembuskan ke produsennya, terutama produsen pengusaha rokok tersebut. Kenapa ada barang yang dapat beredar tanpa dilekati pita cukai? Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Pemerintahan APVI Eko HC yang juga menjadi pembicara pada talk show yang diselenggarakan oleh APVI Gorontalo mengatakan bahwa ada penelitian di Inggris yang menyatakan bahwa pengguna vape atau rokok elektrik 95% lebih aman dari rokok konvensional. Ia juga mengatakan bahwa ada sekitar 230.000 orang yang meninggal dunia setiap tahunnya di Indonesia akibat penyakit yang disebabkan karena mengonsumsi rokok dan setiap tahunnya angka prevalensi perokok selalu naik. Di tahun 2019 jumlah perokok naik sebesar 9,1%, maka dari itu solusi untuk para perokok ialah beralih ke vape atau rokok elektrik yang tentunya lebih aman daripada rokok konvensional. Di Inggris ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh Public Health England bahwa dari hasil penelitian mereka menyatakan bahwa ternyata vape itu atau rokok elektrik ternyata 95% lebih aman. Jadi kadar emisinya itu jauh lebih aman daripada rokok konvensional. Yang harus kita pahami sebenarnya adalah ternyata setiap tahunnya di Indonesia terutama itu ada 230.000 orang yang meninggal setiap tahunnya ya karena rokok. Kalau emang pada akhirnya kecanduan terhadap rokok ini susah sekali dihentikan, berarti kan ini
harusnya ada sebuah sarana alternatif sehingga mereka bisa mengkonsumsi sebuah produk yang mengandung nikotin tapi lebih aman. Selain talk show, APVI juga menyediakan layanan ronseng paru-paru gratis kepada 50 perwakilan dan juga menampilkan hasil ronseng paru-paru para pengguna vape yang sudah menggunakan vape dari 1 tahun sampai 9 tahun mengkonsumsi vape atau rokok elektrik. Indra Uno, TVRI Gorontalo.